Teh Tayu Jebus Bangka Barat adalah teh herbal khas dari Desa Ketap yang sudah ada lebih dari 150 tahun. Merupakan teh warisan nenek moyang orang Tionghoa yang dibawa ke Bangka untuk keperluan ibadah dan konsumsi. Ditanam di dataran rendah, tersebar di Kecamatan Jebus dan Parit 3, dengan sentra produksi berada di Dusun Tayu, Desa Ketap. Teh Tayu Jebus Bangka Barat mempunyai ciri khas dan keunikan yakni memiliki aroma dan rasa yang khas. Rasa teh ini kuat dibanding teh biasa, dengan tingkat kekentalan yang tidak terlalu berat tetapi tetap terdapat cita rasa yang nendang. Salah satu cirinya adalah terasa seperti getah yang tertinggal. Ini termasuk ke dalam deskripsi khas teh ini yang menurut masyarakat lokal harus dipertahankan sebagai identitasnya. Budidaya dan pengolahan teh ini telah menjadi tradisi turun-temurun. Langkah awal proses produksi dimulai dari persiapan lahan. Persiapan lahan yang baik sangat berpengaruh pada produksi teh tayu. Tahap persiapan lahan meliputi pembongkaran pohon dan tunggul, pengolahan tanah, dan pembuatan saluran drainase. Oke guys, ini kita lihat kita akan mengambil biji daun teh, ya, biji teh yang akan dijadikan bibit. Nah, ini contohnya, ini yang sudah tua, kita ambil, nah kita petik, ini kita ambil beberapa, kita cari di pohonnya. Nah, sudah dapat seperti ini. Nah, nanti ini kita buka ya, kita buat. Nah, ini kita ambil, nanti kita cek, caranya direndam di dalam air. Kita rendam nanti ke dalam air, nanti akan kelihatan. Kalau yang tenggelam ke dalam, berarti bijinya bagus nih, bisa dijadikan bibit. Tapi kalau mengapung di atas air, berarti ini biji yang jelek, harus kita buang. Oke, itu saja. Mari kita lihat, nanti kita masukkan ke dalam air. Oke guys, ini kita lihat ya. Setelah kita buka biji teh tadi, nanti kita rendam ke dalam air. Apakah ini tenggelam, apa di atas air? Kalau di atas air berarti jelek nih. Kita masukkan. Nah, berarti tenggelam semua. Ini yang bagus. Bisa untuk dijadikan bibit dan disemai. Ini contohnya sudah pecah seperti ini. Kalau dia mengapung di atas air berarti bibitnya jelek, nggak boleh ditanam. Ini tadi yang bibit yang sudah kita ambil tadi dari biji buah teh tadi, kita masukin ke dalam air seperti tadi. Ternyata tenggelam. Nah, ini bibit yang bagus. Karena itu kita ambil, langsung kita masukkan ke dalam polybag yang sudah diisi tanah. Polybag ini sudah kita isi tanah, kita siram dengan air, dan ini juga sudah sudah kita kasih pupuk. Tanah ini sudah lama kita isi. Nah, sudah kita isi pupuk, langsung kita masukin bijinya. Jangan terlalu dalam, kurang lebih 1 senti lah ya, 1 senti. Kita masukin. Oke. Nah, ini kita masukin ya, kurang lebih nanti 5 bulan dia sudah mulai keluar biasanya. Paling lama 5 bulan ya. Nah, setelah itu nanti ini sekitar ini lah. Ya, ini 5 bulan sampai 7 bulan udah seperti ini nanti. Kelihatan. Ya, itu aja mungkin Bapak Ibu semuanya. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Selanjutnya tinggal bagaimana kita menjaga, menyiramnya tiap pagi dan sore. Itu saja. Oke. Selamat mencoba. Langkah selanjutnya adalah melakukan penanaman. Bibit di polybag dipindah tanamkan dan dilakukan pada awal musim hujan. Sebelum bibit ditanam, lubang tanam diberi pupuk dasar. Pupuk diberikan beberapa hari sebelum tanam atau bersamaan saat tanam dengan cara mencampurkan pupuk dengan tanah yang digunakan untuk menutup lubang. Polybag plastik harus disobek dan dilepas agar tanah tidak lepas dan akar tidak rusak. Selanjutnya, bibit ditanam dengan hati-hati ke dalam lubang tanam dan ditutup rapat kembali dan dipadatkan. Kemudian, dilakukan pemasangan naungan.
Hal ini bertujuan untuk melindungi tanaman muda dari sinar matahari dan menjaga kelembapan di areal pertanaman. Tanaman pelindung yang digunakan petani Desa Ketap umumnya tanaman berkayu yang tak terlalu rimbun. Pemeliharaan tanaman teh meliputi penyulaman, pemberian mulsa, penyiangan, pemupukan, dan pemangkasan. Pemupukan dilakukan pada awal dan akhir musim hujan, 3-4 kali setahun. Langkah selanjutnya perlu dilakukan penyiangan dan pemangkasan. Adapun tujuan pemangkasan diantaranya memelihara bidang petik tetap rendah untuk memudahkan pemetikan, mendorong pertumbuhan tanaman teh agar tetap pada fase vegetatif, merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, serta membuang cabang-cabang yang tidak produktif. Kemudian, pada tahapan pemangkasan, sisa pangkasan tidak dibuang atau dikeluarkan dari lokasi, melainkan ditutupkan ke tanaman teh untuk menghindari sengatan matahari langsung. Kemudian, pengendalian hama dan penyakit juga penting dilakukan. Penyemprotan hama dilakukan untuk menghindari beberapa hama seperti kepik penghisap daun teh, ulat penggulung daun, ulat jengkal atau ulat kilan, dan beberapa hama lainnya. Selain itu, menghindari penyakit seperti cacar daun, penyakit akar, dan penyakit busuk daun. Pada proses panen, hasil tanaman teh adalah pucuk dan daun muda. Panennya dengan cara dipetik. Pemetikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang sering disebut sebagai sistem pemetikan. Petikan untuk daun yang diolah merupakan pemetikan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu setiap 10-14 hari dan dilakukan pagi hari sebelum jam 10. Kecepatan pembentukan tunas menentukan aspek-aspek pemetikan seperti jenis pemetikan, jenis petikan, daun petik, areal petik, tenaga petik, dan pelaksanaan pemetikan. Dalam pembuatan teh Tayu Jebus Bangka Barat, daun segar harus segera diolah agar tidak terjadi oksidasi. Langkah awal dimulai dari persiapan peralatan sangrai. Kemudian daun teh yang telah dikumpulkan disangrai selama 5 menit untuk melayukan daun dan menghentikan proses oksidasi. Setelah itu, matikan api atau pindahkan teh dari periuk ke tampah. Proses selanjutnya penggulungan di tampah itu atau disebut dengan pengeritingan. Daun teh panas dari periuk dibolak-balik sampai daun teh yang semula lembaran kusut menjadi agak keriting maupun menggulung. Setelah penggulungan, dilanjutkan dengan penyangraian kedua dengan menggunakan api sedang selama 20 menit. Sebelum disangrai, teh yang sudah dikeritingkan dapat didiamkan maksimal 3 jam. Setelah 20 menit, daun teh diangkat dan dilakukan sortasi untuk memisahkan bagian pucuk, peko, dengan daun ketiga, jikeng. Setelah sortasi, daun diletakkan dalam nampan dan dilakukan penyimpanan selama 2-3 hari. Tahap selanjutnya adalah penyangraian ketiga dengan api kecil selama 1 jam. Untuk mendapatkan teh premium, setelah penyangraian ketiga dilakukan pemisahan antara daun teh dari tangkainya. Oke, sekarang kita udah di bagian pengemasan produk. Ya, nah ini teh tayunya. Nah, ini yang dari pucuk ya. Ini pucuk punya. Pucuknya masih ada gabungan dari batang ya. Kemudian ya ini yang daun besarnya, daun ini yang nomor 34, jadi daun besar. Pucuk tadi nomor 1 dan nomor 2 daun. Kemudian ada yang premium. Nah, kalau premium ini semuanya sudah pucuk saja, daun pucuk saja. Ini yang produk unggulan kita.
Teh yang telah kering kemudian dikemas dengan menggunakan bungkus plastik, standing pouch, dan toples plastik. Nah, ini produk kita yang sudah siap dipasarkan. Ini yang premium, yaitu bagian daunnya saja tanpa batang. Kalau yang ini pucuk masih kemasan standar yang menjadi grade A. Sedangkan yang ini grade B, daun yang besar. Dan kita udah siap memasarkan dari desa sampai Nusantara hingga ke internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Visi Kabupaten Bangka Barat adalah terwujudnya Bangka Barat yang bermartabat, berkeadilan, makmur, tangguh, dan bersahabat. Dengan terwujudnya masyarakat peduli, indikasi geografis Teh Tayu Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat mendorong terwujudnya misi Kabupaten Bangka Barat, antara lain mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif, berdaya saing tinggi, berbudaya, produktif, dan peduli terhadap lingkungan, serta dapat meningkatkan investasi dan terciptanya lapangan pekerjaan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tayu Jebus Bangka Barat bukan hanya sekedar minuman, melainkan warisan budaya dari sejarah panjang masyarakat yang telah bertahan lebih dari 150 tahun. Keunikan cita rasa dan aromanya yang khas lahir dari perpaduan faktor geografis dataran rendah, serta pengolahan secara tradisional yang masih dipertahankan. Saya, Evia Astura Markus, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Barat, merasa bangga dan mendukung Teh Tayu Jebus Bangka Barat menjadi indikasi geografis Kabupaten Bangka Barat, sebagai bentuk salah satu kearifan lokal yang patut diperjuangkan dan dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Haji Badi Samsung selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat merasa sangat bahagia. Hari ini kita bersama-sama istri akan minum teh tayu, merupakan teh kebanggaan Kabupaten Bangka Barat. Teh Tayu Jebus Bangka Barat bukan hanya sekedar minuman, melainkan warisan budaya dan sejarah panjang masyarakat kita yang telah bertahan lebih dari 150 tahun. Keunikan Teh Tayu Jebus Bangka Barat terletak pada cita rasa dan aromanya yang khas, lahir dari perpaduan faktor geografis, dataran rendah, serta proses pengolahan tradisional menggunakan kayu bakar lokal. Selain itu, Teh Tayu Jebus Bangka Barat juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan kita, menjadikan berbeda dengan teh yang lainnya. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, kami sangat mendukung dengan diusulkannya Teh Tayu Jebus Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian masyarakat perlindungan indikasi geografis atau MPIG, langkah-langkah yang penting yang telah kita ambil untuk kemajuan Kabupaten Bangka Barat. Teh Tayu Jebus, mantap! Luar biasa.
ini kita berada di kebun teh Tayu di Desa Ketap, Bangka Barat. Ya, hari ini kita peninjauan di lapangan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan mendapat sertifikat indikasi geografis yang dapat menambah income dari petani kawan pemerintah daerah yang ada di Desa Ketap ini. Teh Tayu adalah teh warisan budaya Tionghoa yang dipelihara di Bangka, khususnya di Dusun Tayu, Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Konon, bibit teh ini dibawa oleh para pekerja Tiongkok atau kulit tambang timah yang menetap di Bangka pada masa kolonial. Mereka menanam teh di perkarangan rumah sebagai konsumsi pribadi atau untuk upacara keagamaan. Proses sangrai atau pengeringan dengan pemanasan dilakukan 3 kali secara manual menggunakan kuali besar dengan api kayu. Total waktu proses dari panen hingga siap bisa mencapai sekitar 1 jam atau lebih. Karakter khasnya, teh ini tidak terlalu pekat atau tidak kental, tetapi memiliki cita rasa lebih tebal dengan aroma yang khas dibandingkan teh umumnya. Teh Tayu saat ini telah sampai pada proses pemeriksaan substantif untuk mendapatkan indikasi geografis. Ayo Sobat Pengayaman, dukung Teh Tayu mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Kanwil Bubble pasti kredibel.